Perkenalkan, nama saya Nimade Anggianjelita. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tradisi unik di Bali, yaitu tradisi Omed-Omedan. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk tonton terus videonya. Tradisi Omed-Omedan ini hanya dapat ditemui di Banjarkaja, Desa Sesatan, dan Pasar Bali. Tradisi ini merupakan sebuah ritual tarik-menarik antara dua kelompok di mana tradisi ini diselenggarakan di setiap satu hari setelah Hari Raya Nyepi. Nah, Omed-Omedan ini berasal dari kata omed yang berarti menarik. Menurut I Gusti Ngurah Okeputra, sesepuh atau tetua dari Banjarkaja, tradisi ini muncul pada abad ke-17. Saat itu, wilayah Desa Sesetan dikuasai oleh seorang raja yang memiliki sebuah penyakit di mana tak seorang tabib atau orang pintar bisa menyembuhkan penyakit beliau. Nah, dikarenakan raja yang sedang sakit, raja kemudian menitahkan para abdi dan warga untuk tidak membuat kebisingan di sekitar puri agar istirahatnya tidak terganggu. Namun, pada saat itu, warga tidak mengindahkan perintah dari raja. Bertepatan pada Hari Raya Nyepi, warga berkumpul di jalan-jalan sekitar puri, saling tertawa, bergembira, sorak-sorak, tarik-menarik satu sama lain. Jelas, karena kegaduhan yang terjadi, raja yang sedang beristirahat merasa terganggu. Kemudian, raja keluar dengan perasaan yang kesal dan keadaan tubuh yang masih kurang sehat. Namun, saat raja sampai di halaman puri, ia melihat para abdi dan masyarakatnya saling merangkul satu sama lain dengan wajah yang sangat gembira. Seketika penyakit beliau hilang dengan ajaibnya. Saat itulah raja memerintahkan agar abdi dan masyarakat menyelenggarakan kegiatan bergembira dan saling merangkul di setiap hari raya Nyepi. Dari sinilah muncul tradisi Omed-Omedan. Namun, pada saat zaman penjajahan, kegiatan ini pernah dilarang untuk dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Namun, warga tetap melaksanakan kegiatan ini tentunya dengan bersembunyi di ladang-ladang dekat desa. Pada tahun 1979, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI meminta kepada warga agar tidak melaksanakan tradisi ini pada Hari Raya Nyepi. Jadi, tradisi ini dipindah menjadi dilaksanakan pada Hari Ngembak Geni atau tepatnya sehari setelah Hari Raya Nyepi. Hal ini dikarenakan pada saat Nyepi, masyarakat diharapkan untuk tetap melaksanakan catur berata penyepen, di mana salah satunya masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengadakan bentuk keributan seperti apapun. Nah, sebelum kegiatan dimulai, para peserta yang terdiri dari kelompok pemuda dan pemudi Banjar Kajet Desa Sesetan melakukan persembahyangan terlebih dahulu guna memohon keselamatan. Nah, setelah itu mereka memisahkan diri dan membuat kelompok di mana terdiri dari laki-laki yang disebut dengan Seketruna dan kelompok perempuan yang disebut dengan Seketruni. Kemudian mereka memasuki arena secara terpisah. Tradisi ini hanya boleh diikuti oleh muda-mudi desa yang sudah berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Sementara itu, para panitia menyiapkan arena yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi ini. Panitia akan membasahi jalan raya dan seluruh penonton tidak luput untuk terkena percikan dari air tersebut. Kemudian, para pemuda dan pemudi
berbaris secara rapi sehingga pemuda dan pemudi berada di arah yang berlawanan, sehingga posisi mereka akan saling berhadapan. Untuk memeriahkan suasana, Belaganjur akan dimainkan. Kemudian kelompok muda-mudi akan berputar satu kali dan saling berhadapan kembali. Mereka akan memilih secara acak salah satu dari anggota kelompok dan menunggu aba-aba dari panitia, kemudian mendorong orang yang sudah dipilih tersebut hingga saling berpegangan, saling berhadapan, saling merangkul, saling menarik, bahkan sampai ada yang saling berciuman. Kemudian mereka disiram dengan air hingga basah kuyup, sehingga para penonton berteriak histeris dan bergembira menyambut momen tersebut. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan omed-omedan, akan ada persembahan 2 barong bangkung yang saling berkelahi. Kenapa? Karena pernah diberhentikannya tradisi omed-omedan ini sampai membuat pengumuman di Banjar dan membuat semua warga merasa bingung. Kenapa setelah sekian lama tradisi ini dilaksanakan baru diberhentikan sekarang? Nah, namun hal yang tidak terduga terjadi ketika para sesepuh atau tetua Banjar kembali ke rumah. Mereka mendengar kegaduhan seperti dilaksanakan kembali kegiatan omed-omedan tersebut. Mereka yang penasaran lantas keluar untuk melihat apa penyebab dari kegaduhan tersebut. Ternyata warga tengah bersorak-sorak menyaksikan 2 ekor babi yang sedang berkelahi di penataran pura setempat. Perkelahian antara 2 babi ini membuat penataran pura menjadi kotor oleh darah babi tersebut. Setelah berhenti berkelahi, 2 babi itu berlari menjauh dan menghilang begitu saja. Hal itu membuat para sesepuh dan pemuka Banjar merasa bahwa perkelahian 2 ekor babi tersebut merupakan pertanda buruk, terutama setelah melihat darah babi yang berceceran di penataran pura. Setelah hal itu terjadi, para masyarakat melakukan persembahyangan dan pemuka Banjar memutuskan untuk melaksanakan kembali tradisi omed-omedan tersebut. Sejak saat itulah, pertunjukan barong bangkung ikut dilaksanakan saat tradisi omed-omedan itu berlangsung untuk memperingati peristiwa perkelahian 2 babi tersebut. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Apa dari kalian udah pernah nonton secara langsung tradisi ini? Boleh komen di bawah ya. Sekian hal yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi omed-omedan ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman memiliki masukan, silakan untuk komen di bawah. See you on my next video.